Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di Random Jumat. Masih ngabuburit bareng sama kita. Iya, saya masih Irfan ngabuburit Kartawirya sama Harnas. Sama saya Harnas. Ya, kita pindah tempat aja dikit dibandingkan episode sebelumnya. Iya. Iya, semoga bisa ngobrol lagi seneng bisa ketemu sama teman-teman lagi. Kita bisa ngobrolin ngobrol sains lagi dalam bahasa manusia. Iya. Random Jumat. Iya, coba kita lihat. Ya, kita lihat apa topiknya hari ini dengan random word generator online ya. Kita coba klik dulu. Nah, ya. lihat. Kita lihat. Ini seru nih, Van. Nah, seru nih teman-teman. Virus. Nah, virus. Kita belum pernah ngomongin virus ya? Kita virus kayaknya belum vaksin Van. dulu ya. Vaksin. Tapi virus belum. Virus belum. Dan karena Random Jumat kalau istilah teman-teman ini phase ke-10 ini adalah bertagline membahas sains apa tadi bahasnya? Dalam bahasa manusia. Maka kali ini kita beneran akan membahas sesuatu yang kayaknya saintifik. Kayaknya ya, nggak tahu juga, kita nggak janji. Iya, virus. Gimana nih, Van? Kenapa sih virus matinya? Apa bedanya virus sama bakteri gitu? Oke, kita mulai dari situ. Udah, terus yang lain langsung dimatiin. Mahasiswa lu yang nonton pada buka catatan. Terus yang bukan mahasiswa langsung skip. Ya, jadi gini teman-teman, virus itu beda sama bakteri. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu kita nyebutnya kan sama-sama kuman. Iya, betul. Kuman. Bahkan kalau dalam bahasa Sunda itu kuman atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit itu disebutnya malah lebih spesifik lagi, baksil. Baksil itu sebenarnya salah satu jenis bakteri ya. Tapi dalam ilmu matematika disebut kumon. Beda ya? Itu sama-sama bikin pusing sih. Kalau kebanyakan bikin pusing. Si kuman-kuman ini sebenarnya terdiri dari dua itu ya, ada yang tiga sih sebenarnya, tapi yang gede kan dua itu, bakteri sama virus. Iya. Kalau bakteri ini agak gedean sebenarnya. Ya gedenya juga nggak gede-gede amat lah, tapi gede dibandingin virus. Nah, tapi yang si bakteri ini dia makhluk hidup yang rada lebih lengkap lah selnya. Jadi ngematiinnya ya secara umum lebih gampang dikendalikan lah, lebih gampang dimatiin, lebih gampang dikendaliin daripada si virus. Karena kalau bakteri ini kan ya itu tadi, dia selnya kan ada lengkap gitu ya, jadi bisa ya sama aja kayak orang lah gitu ya, dia punya kebutuhan yang mirip lah sama manusia gitu, perlu makanan, perlu ini segala macam. Nah, kalau virus ini dia sebenarnya kayak alien sih sebenarnya, jadi dia hidupnya dengan menggandakan dirinya gitu, dengan mengcopy dirinya melalui makhluk hidup lain gitu. Tapi sebenarnya ya, ngendaliinnya. Kalau mau kalau kita nggak pelajari lebih lanjut ya, kenapa bakteri itu lebih mudah dibunuh daripada virus gitu kan? Ya. Itu kebetulan aja Alexander Fleming kebetulan miara jamur ya kan, terus yang mematikan bakteri. Iya, dia tinggal di labnya, dia liburan karena Alexander Fleming ini terkenal sebagai orang yang jorok gitu ya. Terus setelah dia liburan summer holiday 2 bulan, dia ambil lagi petri dish-nya, dia lihat kenapa jamur gua harusnya mati kena bakteri, ini di sekitar jamurnya bersih, nggak ada bakteri gitu. Jamurnya penicillinum itu kan, terus diambil lah, jadi kita menemukan satu benda yang namanya antibiotik. Gitu. Dan antibiotik itu hanya bisa berlaku untuk bakteri, tapi kalau untuk virus nggak bisa gitu. Karena kan namanya kan antibiotik, ada bionya di situ, jadi anti makhluk hidup. Nah, si virus ini nih dia agak kurang lengkap disebut makhluk hidup gitu, jadi dia emang nggak kena di situ. Iya. Jadi sebetulnya kita bisa menghandle bakteri dengan baik itu sebenarnya kebetulan salah satunya penelitian kebetulan dari si Alexander Fleming itu kan. Dan bakteri itu ya itu karena dia agak gedean gitu ya, handlingnya jadi lebih gampang karena dia agak gedean. Iya. Artinya kalau lu mau memisahkan, misalnya lu mau bikin air minum nih, mau steril nggak ada bakterinya gitu, kan bakterinya gede, disaring aja gitu. Ya tinggal lubang saringannya lebih kecil daripada ukuran si bakterinya, nanti kan akan kesaring. Tapi kalau virus karena dia bukan makhluk hidup lengkap gitu ya, dia kecil pisan gitu, jadi mau disaring tuh virusnya ketahan, airnya juga ketahan. Iya, betul. Nggak ada yang lewat gitu. Betul. Nah itu
makanya lebih susah gitu. Terus kalau kayak di udara segala macam itu virus itu memang lebih susah dikendalikan gitu. Iya, memang lebih susah dikendalikan karena dia saking kecilnya ya, dan dia bisa mereplikasi diri, tapi dia bisa membuat sakit masalahnya. Nah, itu dia, dan dia itu bedanya sama kayak beda sama makhluk hidup yang lainnya sama sel bakteri gitu. Kalau sel bakteri kan kayak kita lah gitu ya, dia perlu yang perlu oksigen berarti dia perlu oksigen. Yang nggak perlu oksigen berarti dia nggak perlu oksigen. Kalau yang perlu oksigen kita cegat oksigennya mati. Yang nggak perlu kita kasih oksigen dia mati. Iya, betul. Dia perlu makanan, dia perlu bernafas, dia perlu segala macam. Kalau virus mah enggak gitu. Iya betul, virus enggak. Virus tuh enggak. Tapi kebutuhan hidupnya tuh agak kurang mudah ditangkap gitu. Belajar dari pengalaman Alexander Fleming itu ya, orang-orang kan berpikiran bahwa antibiotik itu kan sintetik gitu kan. Padahal mah prosesnya tuh alamiah tuh. Artinya penelitiannya dengan meneliti jamur gitu kan, bagaimana si jamur ini melawan bakteri, itu terbitlah si antibiotik itu gitu. Sekarang sih antibiotik banyak yang sintetis juga sih. Banyak yang generik, betul. Artinya setelah kita tahu dari alam, kita bisa menduplikasinya terus memodifikasinya gitu kan. Tapi kan yang kepikir chemical ini tuh bisa buat membunuh bakteri itu kan jamur duluan sebenarnya. Jadi untuk membunuh virus ini itu juga sebetulnya perlu dicari mana jamur yang kalau di-attack virus kok dia hidup gitu. Itu kan alami. Kebanyakan teman-teman berpikir bahwa itu mah sintetik full gitu kan. Jadi lu masukin ke komputer, gitu. Nanti komputernya bikin chemical apa yang diproduksi. Enggak, itu sebetulnya solusi alami itu, antibiotik alami, virus juga dari alam gitu kan. Dia kan udah ada di alam sebetulnya virus itu gitu. Dan kalau melihat konsep keseimbangan alam sih, semua tuh pasti ada predatornya gitu kan. Gitu. Nah, berarti si virus ini juga pasti ada predatornya gitu, ada yang memakan virus ini gitu ya, si antivirus itulah. Betul. Nah, tapi COVID ini sudah mengajari orang-orang umum mengenai virus, Pak. Iya, betul. Jadi kalau dulu itu orang kalau berpikir tentang virus itu yang gambarnya kayak alien tuh, yang ada kepalanya, terus ada badannya, terus ada kakinya kayak laba-laba. Nah, kalau sekarang dengan COVID ini, orang kalau nyebut virus itu bulat, terus ada bulat, terus ada spike-spike-nya gitu. Iya, betul. Itu disebut corona kan karena seperti corona gitu, seperti corona matahari gitu, ada bulat terus ada garis-garis ada flare-nya gitu. Ya sekarang orang lebih kenal lah gitu ya, virus, bakteri segala macam gitu, dan lebih hati-hati juga gitu sama virus. Gitu. Itu sebenarnya virus bukan cuma ke orang loh kan nyerangnya. Gue tuh masih inget tahun berapa itu? Sebelum tahun 80-an lah. Itu ada virus yang menyerang pohon jeruk. Virus yang menyerang pohon jeruk, dan akibatnya adalah jeruk Garut punah. Oh ya? Iya, jadi pernah tuh jeruk, kalau saya suka dengar kan jeruk Garut gitu. Karena gua kan separuh Asgardiannya. Iya. Separuh Garut gua, jadi gua tahu ceritanya. Waktu itu dulu tuh di rumah kakek gua tuh sampingnya tuh kebun jeruk, bertanam jeruk. Terus di kampung itu tuh ya hampir semua orang tuh halamannya isinya pohon jeruk Garut. Terus tiba-tiba tuh suatu periode gitu, semua pohon jeruk Garut itu mati kena virus. Jadi itu nular. Jadi satu pohon kena, pohonnya ditebang, virusnya udah keburu loncat ke sebelahnya gitu. Satu kebun habis. Akhirnya pemerintah dengan penanganan, jadi kayak virus flu burung misalnya kan, itu kan semua ayam satu peternakan, satu kota tuh dihabisin semua gitu. Ini kalau pohon nggak bisa divaksin ya? Bisa. Oh, bisa? Ada tekniknya, ada suntikannya. Jadi pohonnya dibor terus diinjek cairan gitu ada. Itu mengandung microchip nggak? Iya. Nah itu akhirnya habis itu pohon jeruk Garut itu habis sampai nggak ada lagi. Gue denger sih ada ya dinas pertanian apa perkebunan Garut waktu itu menyelamatkan bibit jeruk Garut yang sehat itu, kemudian diungsikan kemana gitu, ditanam di tempat yang tapi praktis sih habis aja semua itu si pohon jeruk Garut tuh. Jadi sekarang tuh kita hampir nggak, ya
orang-orang yang lahir setelah tahun 80-an itu nggak tahu rasanya jeruk Garut. Jeruk Garut ya? Karena nggak ada barang, pohonnya punah. Gitu. Ya kecuali kalau sekarang ternyata si bibit yang diselamatkan itu bisa sudah berhasil kembali ditanam ulang. Pohon itu kan diusahakan genetiknya sama gitu ya. Karena kalau manis kita pengennya manis semua terus, gitu kan. Bener. Jadi begitu satu genetik ini lemah sama satu virus, udah, sekali mati semua. Bener. Sekali mati semua. Itu juga yang terjadi sama pisang di Amerika. Jadi kalau lu sekarang, lu kan di food and beverage ya, kan sekali tuh rasa pisang, sekarang susu pisang tuh kan lagi hits banget tuh. Kan ada flavor, bukan flavor sih, aroma pisang. Nah aroma pisang itu, kalau dulu waktu kita sekolah mah kan amil asetat ya. Gitu. Nah tapi kan sekarang yang lebih canggih lah, bukan amil asetat tapi udah dimodifikasi jadi mirip. Nah si flavor pisang itu sebetulnya adalah mengcopy satu varietas pisang yang hits di Amerika waktu kalau nggak salah tahun 50 atau 60-an. Itu aroma pisangnya kayak gitu, jadi di copy gitu. Setelah dapat si aroma pisang ini dipakai di susu pisang, di es krim pisang segala macam, pisang varietas itu punah kena virus. Sama kejadiannya, jadi kena virus. Habis lah itu, akhirnya semua pisang di Amerika itu diganti sama yang sekarang Cavendish. Cavendish kan wanginya nggak begitu kan? Beda. Cavendish wanginya nggak kayak susu rasa pisang itu. Kalau di kita mah kan sirup campolai. Iya betul. Itu kan wangi pisang susu ya. Iya betul. Dan kalau Cavendish mah nggak ada wanginya gitu. Iya Atau betul. Sirup pisang Ambon yang dari. Jangan-jangan pisang susu campolai itu udah punah juga Van aslinya. Makanya kenapa pisang susu warnanya merah gitu. Jadi kalau kita makan makanan atau minuman yang ada aroma pisangnya yang dari luar negeri ya, bukan dari Indonesia, itu sebenarnya kita sedang mencium aroma kepunahan gitu. Aroma sesuatu yang sudah punah. Sudah gitu. punah ya. Nah, kalau di Indonesia kan ya itu tadi, kalau sirup campolai kan wangi pisang susu, terus ada yang sirup apa teh, yang cap koin apa yang rasa pisang Ambon itu. Iya, pisang Ambon betul, yang hijau. Yang hijau. Nah, itu masih ada kan barangnya gitu. Tapi kalau Cavendish mah kan kalau yang dijual di minimarket apa Sunpride gitu. Enggak baunya kan wanginya nggak gitu, wanginya nggak gitu, beda. Gitu. Karena memang bukan itu yang ditiru. Gitu. Oke. Van, ke depannya ini kan COVID kira-kira udah mulai sedikit berkurang lah ya. Walaupun angka-angkanya udah turun gitu ya. Meskipun ada varian baru ditemukan. Ya, itu varian coklat strawberry yang terbaru gitu ya. Kita merindukan masa-masa di mana varian itu flavor gitu. Kita merindukan coklat strawberry, KitKat lah apa gitu. Nah ini menurut lu gimana Van? Apakah akan ada varian yang lebih gahar lagi atau kelihatannya akan mereda nih sekarang? Natural lah ya, maksudnya. Ini jangan dipakai taruhan ya teman-teman ya, kita nggak mengajukan. Ini bukan binary option. Itu bukan binary option. Ya tapi natural lah ya. Mutasi dan evolusi itu kan terjadi di semua hal, termasuk manusia gitu. Makanya orang kan ada yang kena kanker karena kan selnya bermutasi gitu. Nah si virus ini karena dia lebih sederhana kan mutasinya jadi cepat gitu. Nah mutasi ini ya bisa ke arah yang ganas, bisa ke arah yang jinak, bisa intinya mah adalah dia harus memperbanyak dirinya sebanyak mungkin gitu. Nah kalau dia lebih berpikir bahwa atau merasa bahwa kalau dia nggak mematikan, dia bisa berkembang lebih cepat, ya dia akan berevolusi atau bermutasi ke arah yang itu. Tapi kalau dia pikir mendingan nular cepat orang yang mati nggak apa-apa gitu, nah, si virusnya akan mengarah ke situ. Jadi sebenarnya mah natural lah gitu. Itu sesuatu yang menurut gua mutasi virus itu kita hadapi seperti kita menghadapi hujan dan angin aja. Betul. Gitu. Ada satu buku namanya Spillover. Itu kalau nggak salah Spillover ya, itu ditulis sebenarnya udah lama Van, tahun 90-an tentang seorang biologis yang meneliti virus-virus yang dari hutan kayak ya termasuk kayak COVID nih kan tadinya kalau teman-teman ingat ceritanya dari kelelawar, pangolin dan sebagainya kan, spillover ke manusia gitu. Terus ada lagi dulu Ebola misalnya, dia kan spillover dari binatang-binatang terus loncat ke manusia. Ketika dia diinterview mengenai COVID, dia sama sekali nggak kaget loh. Dia bilang, kaget nggak bakal ada virus segini ganas yang datangnya dari kelelawar? Enggak, dia bilang. Bahkan rate possibility
terjadinya spillover berikutnya, artinya virus binatang yang menular ke manusia itu bisa dihitung berdasarkan kerapatan padat penduduk, dia bilang. Kenapa? Semakin banyak deforestasi, semakin banyak pohon ditebangin seperti di Cina gitu kan, masif ya. Semakin banyak kontak antara manusia dengan binatang itu yang bisa loncat ke manusianya gitu. Dan salah satu area yang menurut hitungan dia resikonya paling tinggi adalah Pulau Jawa. Karena orangnya banyak pisan. Pulau Jawa adalah pulaunya kecil. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Iya, dan kalau teman-teman nggak bisa search ya, itu flu burung sebenarnya Jawa tuh hampir-hampir tuh. Hampir-hampir kena karena burung sama maksudnya orang kan banyak yang piara burung, banyak yang piara ayam bercampur sama orang gitu kan. Waktu itu dana digelontorkan untuk dari WHO ya, karena dia tahu resikonya tinggi di sini nih, ada virus yang berbahaya H1N1 itu namanya apa itu kan. Nah waktu itu mereka gelontorkan dana yang cukup besar untuk sosialisasi ke desa-desa dan cukup berhasil. Bahwa sampai sekarang kita nggak pernah ada flu burung tuh nggak pernah meluas, salah satunya adalah karena nggak pernah meledak adalah karena teman-teman yang kerja mati-matian di Pulau Jawa waktu itu ya untuk penyuluhan dan sebagainya supaya tertangani dengan baik gitu. Ya itu karena itu natural ya, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari dan bukan sesuatu yang bisa dihindarkan. Betul. Jadi kita nggak bisa menghindar dari itu dan itu akan terjadi. Jadi pandemi COVID ini kan pandemi besar yang terjadi di zaman modern manusia. Artinya zaman setelah internet lah, bukan zaman modern banget, karena modern mah udah pernah terjadi beberapa kali. Tapi kayak ini adalah pandemi pertama mungkin ya seingat gue yang terjadi di zaman internet, di mana alur informasi dan lain-lain kan kuat sekali dan orang pergerakan mobilitas orang itu kan gede pisan gitu. Ini pelajaran gede buat kita. Jadi tidak heran dan tidak mengagetkan gitu kalau misalnya nanti suatu hari ada kabar lagi misalnya, oh kita harus pakai masker lagi atau nanti harus pakai apa gitu, ada pembatasan ini itu. Menurut gue itu sesuatu yang sudah kita pelajari sekarang gitu. Betul. Jadi pengalaman aja. Jadi ya itu nggak bisa dihindari dan nggak bisa dihindarkan gitu. Jadi ya kitanya yang mesti siap. Diikutin aja. Dan kalau menurut gue Maya, kita itu beruntung kena wabah COVID ini dalam tanda kutip ya, di zaman yang sudah cukup modern gitu. Ya, kalau menurut gue sih itu 20 tahun ke belakang aja Van, misalnya terjadi tahun 2000 aja. Ya, itu korbannya akan jauh lebih banyak ya. Karena informasi susah, teknologi juga sekarang canggih. Ketika bikin kontes, siapa yang mau bikin bikin vaksin gitu ya, semua tuh ada beberapa yang udah punya ide, gue mau gini gitu, dan effort untuk kesana tuh sebenarnya cepet banget ya, jadi luar biasa gitu, dan kita beruntung bahwa secara umum bisa tertangani lah, ya walaupun banyak korban juga dan walaupun mati-matian juga secara ekonomi ya, tapi paling nggak hidup dulu gitu. Dan sekarang kemarin menjelang Lebaran ini kan udah mulai rada mereda gitu. Itu juga hasil kontribusi kita semua. Kontribusi kita semua, betul. Dan kecuali Anda yang anti vaksin, yang Anda tidak ikutan. Anda tidak ikut berkontribusi, jangan iya. Jangan iya, Anda tidak. Galak ya. Gue ketemu customer ya, setelah 2 tahun nggak ketemu, terus kemarin ketemu lagi, ngobrol, otomatis project semua berhenti lah ya. Tapi ngobrol-ngobrol tuh orangnya ngomong berkesan. Dia bilang, iya nggak apa-apa Pak, saya tahu Bapak masih hidup juga bagus. Orang Jawa Timur bener, seurip seurip. Itu pertanyaan paling penting banget. Sebab ada yang di kontak-kontak loh, kok nggak ada lagi. Jadi yang penting hidup dulu, jadi bersyukur lah. Karena teknologi, gue agak terharu sebetulnya waktu gue menerima vaksin pertama, Van. Karena dari gue dengar berita ada sesuatu di Cina, bulan November 2020, sampai gue divaksin, apa itu masuk ke badan gua gitu loh, sebagai rakyat jelata gitu kan, hasil penelitian yang dikebut segala macam itu akhirnya masuk ke badan gua dan itu membuat gua kebal gitu kan. Dan umat manusia ini berhasil mengorganize semua itu dalam waktu yang sangat singkat tuh. Dari penyakit baru GRAS langsung bisa ditemukan obatnya, langsung bisa ditemukan vaksinnya, langsung di ini walaupun langsung dengan kebingungan gitu ya, walaupun bingung. Dan balik lagi diskusinya, kalau mengenai masalah sains,
memang dia bilang di pinggir-pinggir ada perdebatan gitu. Pasti ya. Apakah boosternya tuh full dose apa setengah? Tapi di core-nya itu tetap benar bahwa oke, vaksin itu terbukti mengurangi resiko. Gitu. Mengurangi resiko. Ya satu-satunya ya karena virus ini kan, karena si virus ini memang menyerang badan manusia itu berbeda dengan bakteri gitu. Iya benar. Kalau bakteri kan tadi kena dulu terus dikasih antibiotik gitu. Meskipun ya itu juga severe sih, by the way, bikin pusing sih. Virus ada yang menguntungkan nggak sih Van, atau semuanya jahat? Ada, pasti ada lah. Ya kan ya virus, karena banyak virus yang dipakai buat penelitian gitu. Jadi buat terapi juga ada gitu. Jadi ada beberapa jenis virus yang dipakai buat terapi sel. Kan virus itu menyerang sel ya. Iya. Jadi contohnya misalnya kalau lo ada sel kanker gitu, lo serang pakai virus yang sudah dimodifikasi gitu. Jadi si pembawa sel kankernya bisa mati gitu ya. Mati gitu. Jadi dan dia spesifik kan, dia akan mengcopy bagian itu gitu. Jadi ada sih, dan beberapa virus lain juga dipakai di, kayak tadi kan gue bilang di pertanian gitu, itu juga dipakai gitu untuk melawan virus lain yang lebih berat gitu. Jadi ada lah, pasti ada selalu kalau di alam ini kan selalu ada yang berbahaya, tapi selalu ada yang varian yang betul bisa dan dimanfaatkan lah gitu. Di dalam tubuh kita nih ya selalu ada virus sebenarnya. Selalu ada apakah virus. Jenis apa gitu ya? Selalu ada virus, selalu ada bakteri, selalu ada kuman. Iya, selalu ada kuman. Dan dari seluruh badan kita, kalau nggak salah, kalau dicek DNA-nya yang punya kita sendiri cuma 10 atau 20% gitu. Dibandingin semua mikroorganisme yang tumbuh di kulit, di mana, di muka gitu ya. Jadi ya jangan kaget bahwa ada virus di sekitar kita gitu. Kalau memang sekarang harus pakai masker ini jadi kebiasaan misalnya, meskipun COVID-nya udah selesai, ya orang di Jepang dulu zaman masih sepi juga nggak ada yang pakai masker. Orang komuter lain juga dari zaman dulu mah selalu pakai masker gitu ya. Biar nggak ketahuan kalau tidur gitu. Kalau tidur gitu. Jadi biar nggak pakai masker. Jadi pakai masker mah ya ini kebiasaan baru lah kalau menurut gua. Betul. Buat orang Indonesia, buat orang Asia Tenggara sih pakai masker nggak terlalu masalah lah ya. Iya. Mungkin buat orang Eropa, buat Amerika terutama itu kan pakai masker itu adalah sesuatu yang, karena mereka kan mengekspresikan sesuatu lewat muka gitu. Kalau kita kan tidak selalu gitu ya. Jadi buat mereka kalau muka ditutup tuh wah ribut pisan gitu. Jadi bukan virusnya sebenarnya, lebih karena budayanya gitu. Kalau buat orang Asia pakai masker nanti gini kata orang Indonesia atau mbak-mbak yang biasa tiap hari naik komuter lain dari tahun 2005 itu kayak gue mah biasa masker. Tapi orang Indonesia mah simple aja Van. Kalau di Amerika misalnya mau harus pakai masker gitu kan, semua orang kan langsung hukum kan. Saya bikin peraturan ini sesuai undang-undang baru, terus undangnya dituntut karena tidak sesuai dengan hukum. Kalau orang Indonesia gampang, mau masuk mall pakai masker, selesai, masuk semua. Pasti pakai. Pakai. Kalau mau mudik di kereta pakai masker, pakai. Angus lah, pakai. Jadi orang Indonesia malas rugi deh pokoknya. Iya. Kita lebih benefit oriented. Iya, lebih benefit oriented, betul. Lebih pragmatis. Pragmatis gitu. Kalau mau masuk ke bioskop harus pakai masker, ya pakai. Daripada nggak nonton Batman. Daripada nggak nonton Batman rugi. Beda gitu ya cara pikirnya. Virus malah gitu ya. Nggak ada cara lain. Biar nggak kena virus, bukan yang pengen nonton Batman. Iya. Tapi hati-hati dengan penelitian COVID ini, menurut saya kalau ada virus-virus lain ke depannya pun kita harusnya lebih siap lah. Insya Allah sih, harusnya lebih siap dan lebih, paling nggak kita punya blueprintnya lah gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Betul. Dan di saat protokolnya lah gitu. Selama COVID ini terjadi perang, terjadi apa gitu ya. Ini dikonfirmasi sama Bu Herawati Sudoyo nih. Halo Bu Hera. Seluruh dunia yang bekerja sama adalah dunia sains. Seluruh lab di dunia penelitian mikrobiologi yang lain selain virus COVID itu diberhentikan teman-teman. Termasuk dana-dana penelitian, termasuk alat PCR. Semua fokus hanya untuk COVID-19 tok. Semikroskopnya, seotak-otaknya orang gitu ya. Sampai ada pernah diskusi sama jurusan, kalau nggak salah
salah satu universitas mengenai fermentasi, dia bilang kita lagi kelimpungan Pak. Kenapa? Karena fermentasi kan banyaknya bakteri ya. Jadi kita ahli bakteri 8, ahli virus cuma 1 katanya. Jadi ketika dibalik gini bingung, ahli bakterinya pun harus ngerjain virus juga gitu. Harus ngerjain yang berhubungan sama COVID gitu. Betul, dan dunia sains ini menurut gua menjadi contoh yang baik untuk dunia kedepannya. Kalau kita mau bangsa Klingon tetap cepat datang ke bumi, karena kita berhasil menemukan warp Vulkan, sorry. Kalau mau bangsa Vulkan cepat datang ke bumi karena kita cepat menemukan warp teknologi, ya harus orang-orang sains karena bersatu gitu loh. Kalau berantem terus mah nggak ada ujungnya gitu. Iya, benar. Itu akibat dunia sains yang bersatu ini kita bisa punya vaksin dan bisa hidup sampai sekarang gitu. Karena yang ribut mah tentang misalnya tentang virus, tentang yang ribut mah bukan yang saintifik, karena yang saintifik mah akur semua. Iya betul, yang saintifik mah akur. Sepakat semua. Ya perdebatannya pun lebih ke hal yang bukan esensial ya, gitu. Bukan esensial, tapi kalau esensialnya kayak ini virus mesti diapain, digimanain, udah sepakat semua. Udah sepakat semua. Sepakat. Gitu. Dan itulah sebabnya kita bisa maju cepet, teknologi antivirus ini bisa maju cepet gitu. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan masih bangun. Ini temanya rada serius kali ini. Ngomongin virus nih soalnya, jadi mudah-mudahan virus yang sekarang bermutasi terus ini terkendali lah. Kita nggak bisa bilang udahan, tapi terkendali, dan karena itu kita bisa hidup dengan lebih nyaman ya, dengan pembatasan yang berkurang gitu. Betul. Oke, terima kasih sudah dengerin Random Jumat. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Ya, di Random Jumat berikutnya jangan lupa subscribe lah kalau belum. Subscribe, yes. Ya, karena kita kalau upload yang baru, kalian kan dapat pemberitahuannya kalau notifikasinya dijalankan. Kalau notifikasinya dinyalain juga, kalau subscribe juga. Ya. Nah, saya Harnas. Saya Evan Kartawirya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.